Panduan Ibadah Online Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Yang pertama, siapkan hati dan pikiran untuk berfokus pada ibadah, tidak sambil tiduran, bermain handphone, atau melakukan aktivitas lainnya. Yang kedua, siapkan Alkitab dan perangkat untuk melakukan ibadah online. Yang ketiga, ajaklah anggota keluarga, teman, sahabat, dan saudara seiman untuk beribadah online bersama-sama. Yang keempat, matikan notifikasi handphone supaya kita dapat beribadah dengan sungguh. Yang kelima, terlibatlah aktif dalam ibadah dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikian panduan ibadah online. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Kembali lagi di acara ibadah Pekal Singkat hari Jumat tanggal 13 November 2020. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Sebelum itu kita akan masuk dalam satu doa kita. Satu doa dimulai. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan dan nafas kehidupan. Mari kita akan menyembah Tuhan. Kita akan dalam penyembahan Roh yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, menyertaiku. Kembali kita katakan Roh yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, yang menyertaimu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menambahmu hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menambahmu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kau masih memberkati kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan akan mulai ibadah kami. Biarlah Kau yang tetap bertangan dalam ibadah kami, mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau telah memimpin kedua Tuhan. Memang kami akan memberitakan firman-Mu. Berkati Tuhan agar kami dapat melakukan firman-Mu dan kerjaan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus sekalian. Amin. Kita akan memuji Tuhan, kita akan tinggikan Tuhan, kita akan lakukan pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kita katakan ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan hidupku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan teman kita. Kita akan lagu buku penyembahan yang berkata, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Fokuskan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau berkuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku.
puji Tuhan kita masih bisa mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur punya Allah yang luar biasa, punya Bapak yang baik dalam kehidupan kami Bapak. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu, biarlah firman ini menjadi pedoman kekuatan dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Nah, di sini tuh teman-teman mungkin udah tahu tema kita hari ini tentang setia sampai akhir, dan kita buka Alkitab atau HP suci kita itu di Amsal 3 ayat 1 sampai 6. Dan sudah dapat, dan aku bacain aja ya. Topiknya tentang berkat dari hikmat. Yang pertama, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Yang kedua, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Dan yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang keenam, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dan mungkin teman-teman udah pada tahu tema kali ini tentang setia sampai akhir. Dan di sini kesetiaan itu adalah salah satu buah roh yang mencerminkan Allah itu sendiri. Dan aku udah searching apa arti dari kesetiaan itu. Kesetiaan itu adalah keteguhan hati dan ketaatan, baik dalam persahabatan, pekerjaan, pelayanan, itu diuji dalam kesetiaan kita. Dan di sini dalam iman orang Kristen, kesetiaan itu menjadi tolak ukur untuk seberapa besarnya iman kita terhadap Allah. Karena menurut Allah dan menurut Alkitab itu, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang setia gitu kan. Jadi orang yang beriman itu dia tuh percaya kalau Tuhan tuh nggak bakal mempermalukan dia. Tuhan tuh percaya, kita tuh percaya Tuhan tuh nggak akan pernah telat ngasih apa yang benar-benar yang kita butuhkan kayak gitu. Nah, dari kesetiaan kita itu mungkin diuji dari setiap pergumulan-pergumulan kita. Contohnya dalam perekonomian keluarga kita gitu. Contoh dalam perekonomian kita juga. Kayak kita tuh susah banget buat bayar UKT ataupun bayar uang kos ataupun uang jajan-jajan segala macam. Kayak apalagi di masa pandemi kayak gini kan, keuangan keluarga kita kenapa merosot banget. Semua ada yang keluarganya mungkin kakak-kakaknya atau saudaranya di PHK kayak gitu kan, pada nggak dapat pekerjaan gitu. Tapi yakin, percayalah, ketika kamu setia sama Tuhan terus berdoa dan meminta, Tuhan pasti akan kabulkan. Tuhan itu nggak akan pernah terlambat untuk menolong kita, anak-anaknya, dan Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita, anak-anaknya. Aku percaya banget itu, dan aku selalu pegang firman Tuhan. Kalau orang yang percaya itu, Tuhan tidak akan pernah mempermalukannya, dan aku udah mengalaminya itu sendiri. Mungkin beberapa teman di antara kalian semua mengalami seperti hal yang aku alami kayak gitu. Ngalamin kalau misalnya Tuhan itu tiba-tiba ada aja gitu kan, saat mau bayar UKT nggak ada duit, tiba-tiba tuh ada aja gitu berkat yang Tuhan kasih kayak gitu teman-teman. Jadi itu diuji sama Tuhan, walaupun kayak kadang udah mendesak sampai nangis-nangis, Tuhan aku mau bayar UKT, aku nggak ada duit, mamaku gini, sampai kita tuh udah gelisah. Kadang tuh kita sampai Tuhan ini gak baik, masa dia aja yang namanya nggak pernah berdoa segala macem Tuhan berkati dia gitu kan. Kenapa gue yang dekat sama Tuhan, Tuhan gak berkati gue? Dan itu Tuhan lagi uji kita teman-teman. Makanya kita harus tetap setia. Jangan sampai kita itu menghalalkan segala cara biar kita dapetin, gue pokoknya harus jadi orang kaya gue ini. Biar aja lah Tuhan itu, biar aja lah, gue gak mau ke gereja lagi. Mendingan gue langsung berdukun gitu kan, langsung gue banyak duitnya, gue masuk gue di mana-mana gitu kan, tanah gue di mana-mana. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Kita sama-sama belajar, kita semuanya harus setia sama Tuhan, percaya sama Tuhan, dan berharap semua kepada Tuhan. Karena yakin dan percayalah, Tuhan itu gak akan deh pernah mempermalukan kita. Intinya itu, aku selalu pegang itu lah teman-teman. Dan di sini
aku ada contoh tentang di Alkitab tokoh itu kisahnya Abraham yang menanti-nantikan anaknya itu Ishak sampai berpuluhan tahun dia baru mendapatkan anaknya si Ishak. Tapi ketika dia mendengarkan suara isi hati Tuhan, ketika dia bilang untuk menyerahkan, menjadikan anaknya ini kurban bakaran gitu, dia tuh menyerahkan gitu tanpa mikir-mikir panjang. Coba kalau aku aja di posisinya aja, di posisi Abraham ini, gak bakal mau loh anak gue dong yang misalnya yang udah gue nanti-nanti, yang gue ingin-ingini gitu udah berpuluhan tahun, aduh kenapa harus gue bunuh gitu kan, gue serahin gitu. Aduh, kayak itu nggak masuk akal banget kan gitu. Tapi dia tuh taat gitu, apa yang menjadi perintah Tuhan tuh dia taat, dia bawa anaknya diserahkan. Tiba-tiba uh, Tuhan itu menggantikannya itu dengan domba kan. Jadi domba ini yang disembelih bukan anaknya. Jadi Tuhan itu menguji seberapa setianya kah kita sama Tuhan. Dan ayo teman-teman, mari kita sama-sama untuk belajar, untuk setia, untuk menyerahkan segala yang menurut kita ini sangat berharga, kita serahkan semua sama Tuhan. Kita sama-sama belajar. Aku pun belum seperti itu. Kita mari introspeksi diri kita masing-masing. Kita mau seperti Abraham yang mau dan mendengarkan semua apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan sampaikan kepada Abraham. Dan dari kisah Abraham ini kita mendapatkan dua pembelajaran, itu tentang kesetiaan diukur dari tindakan dan disertai dengan pengorbanan. Jadi kita gak hanya bilang setia, tapi harus ada harga yang kita bayar gitu kan. Kayak kita mau setia sama Tuhan, kita untuk berdoa pagi, siang, sore, malam, itu kita mengeluarkan waktu. Atau gue bisa main PS, atau gue bisa main game, atau gue bisa tidur-tiduran. Nih gue harus berdoa pagi-pagi melawan ngantuk gue. Itu kita harus bayar harga teman-teman. Dan yang kedua, Tuhan telah menyediakan upah bagi orang yang setia kepadanya. Karena Tuhan tuh kasih hadiah gitu, gift buat anak-anak yang setia sama dia, yang mau berserah terus sama Tuhan walaupun Tuhan udah coba uji dia gitu kan, dari segala permasalahan persoalan dia, tapi dia tetap setia. Makanya dia Tuhan akan kasih effort yang hadiah, gift yang lebih besar lagi gitu. Dan di sini ada ayat penutup di Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Biarlah firman ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita, belajar untuk setia dalam segala hal sampai akhir. Terima kasih teman-teman. Shalom. Memberikan persembahan kita, nanti persembahan bisa dikirimkan oleh lewat via transfer yang sudah diberikan rekening. Kita akan memberikan persembahan kita dengan lagu pujian Bila Tobat Keras Melanda Hidupmu. Bila tobat keras melanda hidupmu, bila putus asa dan hati lesu, berkat Tuhan satu-satu hitungan, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila tobat melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitungan, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan
bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan Tuhan. Tuhan yang izinkan kami beribadah secara virtual. Kiranya pujian dan penyembahan yang kami lanturkan bisa terdengar sampai ke tahta-Mu dan tentunya menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Sekarang kami ingin berdoa, Tuhan, kami ingin mendoakan negara kami, bangsa kami, Indonesia. Kiranya Indonesia menjadi ladang yang subur Tuhan, ladang yang Kau berkati Bapa, agar kami terus menjadi garam dan terang di sekitar kami, terkhususnya untuk para pemimpin kami, Pak Jokowi dan jajarannya. Kiranya Engkau yang kuatkan mereka, memberi kebijaksanaan agar mereka dapat memilih keputusan yang terbaik, yang bijaksana, dan tentunya menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami juga ingin mendoakan saudara-saudara kami di Jawa Tengah Tuhan, yang mungkin saat ini mereka terkena musibah bencana alam Gunung Merapi Tuhan, yang mampukan mereka Tuhan, yang sembuhkan mereka Tuhan, supaya mereka bisa bangkit lagi dan beraktivitas kembali, tentunya ya kembali menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Tuhan, Kau juga memberkati pandemi kami coronavirus Bapa. Kiranya coronavirus cepat pulih, cepat hilang Bapa dari permukaan bumi ini, agar kami bisa menjalankan hidup new normal kami tanpa ada coronavirus Bapa, dan tentunya kami bisa lebih peka lagi dan lebih bisa mengambil pembelajaran apa arti hidup melalui coronavirus ini Tuhan. Tuhan, kami juga ingin mendoakan para pahlawan kami, para medis Bapa. Tuhan yang berkati mereka, kuatkan untuk mereka tetap terus berjuang untuk melayani masyarakat, dan tentunya untuk para keluarga yang ditinggalkan supaya mereka tetap diberi kekuatan, dan Tuhan yang berkati mereka. Tuhan, aku juga ingin mendoakan kota Karawang di mana kami tempat tinggal, untuk menempuh pendidikan di mana kami merantau. Tuhan yang berkati kota Karawang Tuhan. Kiranya kota Karawang menjadi lahan yang subur, lahan yang terberkati, dan menjadi garam dan terang bagi sekitarnya. Dan terkhusus untuk Unsika Bapa, kiranya kami lebih lagi bisa menyenangkan hati-Mu di Unsika, tempat kami menempuh pendidikan Bapa. Kiranya nama-Mu saja bisa kami panjatkan Bapa, kami sembah Bapa dalam kuliah kami. Tuhan, kami juga ingin mendoakan wadah kami, komunitas kami, PMK Unsika, supaya komunitas ini menjadi komunitas yang bertumbuh berarah kepada-Mu saja Tuhan, dan terkhususnya Tuhan berkati kepada pengurus PMK Unsika, agar pengurus PMK Unsika Tuhan murnikan motivasinya Tuhan, dan terus kuatkan mereka untuk melayani Engkau Bapa di PMK Unsika ini. Tuhan, berkati juga teman-teman kami dalam pergumulan supaya mereka lebih kuat lagi dan lebih peka lagi untuk tetap belajar dalam setiap pergumulannya. Tuhan yang berkati juga teman-teman yang berada di rumah Tuhan bersama keluarganya. Tuhan yang berkati orang tuanya dalam kesehatan, dalam pekerjaannya. Kiranya Tuhan yang berkati mereka Bapa, agar mereka tetap menjadi garam dan terang di daerahnya Tuhan. Tuhan, kami tutup bungkus doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada Tuhan Yesus. Bapa kami yang di dalam surga, teruskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, mata kuliah agama Kristen akan dilaksanakan pada hari Sabtu jam 12 siang. Informasi lebih lanjut akan diinformasikan melalui grup WA dan akun IG PMK Unsika. Yang kedua, pengumuman kedua, pada semester ini
Pemkab Sika sudah kembali mengadakan komsel online. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk komsel online setiap minggunya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan per wilayah. Flyer komsel akan ditayangkan di video. Pengumuman yang ketiga, doa dan kontak konseling. Yang pertama, menghubungi langsung via kontak yang tertera pada flyer yang ditayangkan. Yang kedua, melalui Google Form yang sudah diinformasikan dalam link tertera di deskripsi box. Pengumuman yang keempat, setelah ibadah selesai, diharapkan untuk mengisi link absensi di kolom deskripsi YouTube. Waktu pengisian absensi maksimal jam 6 sore. Yang kelima, mengajak anggota Pemkab Sika untuk beribadah bersama melalui media online dan mengajak anggota Pemkab Sika untuk dapat berpelayanan melalui ibadah-ibadah online Pemkab Sika. Jadi saya berharap bagi teman-teman Pemkab Sika jangan lupa untuk selalu mengikuti ibadah online Pemkab Sika setiap hari Jumat jam 12 siang. Bagi yang membutuhkan informasi mengenai peribadahan Pemkab Sika bisa menghubungi melalui IG Pemkab Sika. Itu saja pengumuman yang kita dengarkan. Sekian dan terima kasih. Salam.